Selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli. Selama bangsa Indonesia berpikiran seperti ini, jangan diharapkan korupsi akan berakhir, jangan diharapkan sogok menyogok akan berakhir, jangan diharapkan perampokan akan berakhir, jangan diharapkan penipuan akan berakhir. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, maka kemungkaran akan subur di Indonesia ini karena tidak berperadaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Lurah yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Masjid Al-Murtado beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya, terima kasih kepada seluruh panitia peringatan Maulid yang semuanya niat kita hanya ingin untuk menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Apalagi sekarang ini dalam era globalisasi, dengan kemajuan teknologi yang begitu besar, sedang terjadi perang peradaban. Perang peradaban ini perang yang tidak pakai senjata, tapi bahayanya jauh lebih dahsyat daripada yang pakai senjata. Perang peradaban antara peradaban yang berdasarkan nafsu, tentu yang dilahirkan oleh negara-negara barat, peradaban barat. Peradaban barat yang membanjiri negara-negara Islam ini, yang ingin mematikan dan meredupkan peradaban Islam ini. Alhamdulillah, dengan gabungan sholat subuh, peradaban Islam hidup. Dengan peringatan Maulid, peradaban Islam hidup. Dengan dikir-dikir yang namanya Rotibul Haddad, Rotibul Atos yang dibaca oleh kita, ini dalam rangka mempertahankan peradaban Islam.
sehingga peradaban Islam tidak redup. Walaupun tentu di antara kita peradaban barat kadang-kadang sudah masuk ke rumah kita. Katakanlah kalau seorang muslim mempunyai anak perempuan sudah dewasa umur 8 tahun ke atas, lalu pakai celana pendek atau pakai rok pendek atau membuka aurat hanya pakai kaos kutang, itu berarti peradaban kita sudah kalah, sudah masuk peradaban kafir, peradaban barat ke rumah kita. Lah ini sekarang sedang terjadi perang peradaban. Turis-turis yang masuk ke Indonesia, film-film yang masuk ke Indonesia, majalah-majalah yang masuk ke Indonesia, peradaban-peradaban barat yang membanjiri negara-negara Islam ini, seperti misalnya jogetnya, dansanya, dan lain-lainnya, pergaulan bebasnya, penjudiannya, mabuk-mabukannya, minum-minuman kerasnya. Ini sedang terjadi perang peradaban. Apakah kita mampu mempertahankan peradaban kita? Ya tentu tergantung kepada kita semua. Kalau kita masih punya akidah yang kokoh, insya Allah peradaban kita tidak akan hancur, bahkan akan beri tegak. Insya Allah seperti pagi hari ini, dengan adanya subuh gabungan dengan peringatan Maulid, ini kita sedang menghidupkan peradaban Islam. Nah, maka saya tidak lupa pula pada seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya menekankan pengorbanan, 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 dan pengorbanan. Mengapa? Karena tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud merdeka bukan hadiah dari Jepang. Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di atas aliran darah bangsa Indonesia. Sejak Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, berapa ribu jiwa umat Islam yang gugur di medan perang melawan Belanda, terus berlangsung ratusan tahun sampai 45 Indonesia merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara mahal karena berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda dan melawan Jepang. Ini pengorbanan. Umat Islam ikut berkorban besar. Insya Allah saham terbesar di dalam NKRI ini adalah umat Islam. Maka baca sejarah, yang memimpin bangsa ini baca sejarah, sehingga memberikan kebijaksanaan yang bijaksana, bahwa umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya dalam mewujudkan NKRI ini. Kalau ada orang bertanya kepada Sukron Makmun, sejauh mana kontribusi bantuan umat Islam terhadap NKRI, saya akan bicara secara fakta. Kalau pemerintah ingin tahu jasanya umat Islam terhadap NKRI ini,
persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Iya. Sensus kuburan. Tentu bukan kuburan umum. Yang saya maksud, kuburan Taman Pahlawan itu coba disensus oleh pemerintah. Setiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawannya. Di Bogor, di Sukabumi, di Tangerang, di Cianjur, sampai Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera. Di situ ada Taman Pahlawan setiap kota kabupaten. Tolong pemerintah adakan sensus di Taman Pahlawan ini. Ini kuburan berbicara. Bagaimana hebatnya umat Islam ini. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Jangan macam-macam saudara itu menghadapi umat Islam ini. Kami yang paling banyak jasa. Fakta berbicara. Kuburan jadi saksi. Kurang apa? Ini saudara-saudara, bahwa NKRI ini insya Allah 99% darahnya umat Islam. Apalagi kalau kita baca sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ulama yang menegakkan NKRI ini, baca sejarah ketika Bung Karno membuat panitia 60 untuk mencari format negara Republik Indonesia, gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia 9, terdiri Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari kelompok Kristen Katolik, Abi Kusno, Kahar Mudzakkir, Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hasyim dan lain-lainnya. Mereka menggodok negara ini. Berminggu-minggu, berbulan-bulan berdebat. Akhirnya terjadi kesepakatan, baik dari golongan nasionalis maupun dari golongan agama maupun dari golongan Katolik. Terjadi suatu kesepakatan yang disebut Piagam Jakarta. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan pemeluk Islam gak ada urusan. Ini format. Dengan terbentuknya format ini, maka Bung Karno didorong untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus jam 10 pagi baru Bung Karno dengan lantang menyatakan, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali itu diantara kiai yang hafal proklamasi. Belum tentu Kiai Muhtar kalau saya uji itu hafal proklamasi. Hafal saya proklamasi ini. Apa yang terjadi sejarah. Jam 10 proklamasi, jam 3 sore ada utusan dari tentara Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah, Indonesia akan pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Supaya kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicabut. Kalau tidak dicabut, kami katanya Indonesia Barat, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah.
Tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang minus Kiai Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Timbullah perdebatan, dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Sedangkan ini sudah jadi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kelompok nasionalis, oleh kelompok muslim, oleh kelompok Katolik. Sudah disetujui, ini merupakan bentuk negara Republik Indonesia, negara Republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Terjadi perdebatan karena khawatir Indonesia pecah. Para tokoh ulama dengan lapang dada mencabut 7 kata ini. Cuman diminta gantinya Maha Esa. Jadi tanggal 17 dengan tanggal 18 Agustus berbeda. Tanggal 17 Agustus ketika kita proklamasi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Demi negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak pecah, maka ulama dengan lapang dada mencabut 7 kata itu, kemudian diganti negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Belum tentu saudara tahu sejarah ini, maka jangan jadi pemimpin kalau nggak tahu sejarah itu. Jadi pemimpin yang ngawur. Pemimpin harus tahu sejarah. Ini sejarah saya bongkar. Kenapa seolah-olah kita yang dicurigai tidak cinta NKRI? Kita yang membangun NKRI. Kalau seandainya ulama waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada di Indonesia ini. Adanya NKRI karena toleransi para tokoh Islam waktu itu mencabut 7 kata ini. Masa kita yang dicurigai tidak toleransi? Inilah pemimpin-pemimpin yang tidak ngerti sejarah. Kalau mengerti sejarah, umat Islamlah yang paling mencintai NKRI, dan umat Islamlah yang menegakkan NKRI ini. Kalau seandainya para ulama itu ngotot tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Ini pengorbanan. Nah, lalu tanya, apa pengorbanan saudara? Saya yakin termasuk Sukron Makmun, ketua RT, ketua RW, termasuk Pak Lurah, termasuk Pak Camat, termasuk Pak Bupati, termasuk Pak Wali Kota, termasuk Pak Gubernur, termasuk Pak Presiden, termasuk Pak Menteri, termasuk anggota DPR, semuanya bukan orang yang berjasa dalam NKRI ini. Kita semuanya pemakan jasa. Bagaimana? Pemakan jasa kan? Pemakan jasa. Siapa yang berjasa? Mereka yang ada di kuburan Taman Pahlawan itu yang berjasa. Mereka berjuang, gugur, tidak menikmati jalan layang, tidak menikmati jalan tol, tidak menikmati listrik masuk desa. Kita yang tidak berjasa, yang enak-enakan. Ini saya ingatkan supaya kita mengerti sejarah pengorbanan. Ini pentingnya kita baca sejarah bahwa umat Islam yang paling besar jasanya dalam NKRI, persilakan adakan sensus kuburan. Kuburan berbicara, Taman Pahlawan berbicara. Siapa yang paling besar jasanya dalam NKRI? Taman Pahlawan berbicara. Mari kita ini sama-sama toleransi, mari sama-sama kita hidupkan NKRI ini.
semuanya dengan pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Tidak langsung Islam itu jaya, tidak langsung Islam itu besar, tidak langsung Islam itu tersebar. Besarnya dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat, dengan segala pengorbanannya. Ini akan saya jelaskan pengorbanan ini. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 25 rasul, 24 rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad ke-25 tidak membawa agama baru, menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 25 rasul. Allah ciptakan Nabi Adam dengan keturunannya untuk menjadi pelaksana syariat Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada para malaikat, saya akan ciptakan di bumi ini seorang khalifah, wakil saya, wakil Allah, yang maksudnya pelaksana syariat Allah. Siapa yang akan melaksanakan syariat Allah? Nabi Adam dengan keturunannya ini bukan pelaksana syariat Allah. Sehingga untuk melaksanakan syariat Allah ini, Allah turunkan 25 rasul. Jadi kalau sudah ditanya siapa yang membangun Islam, yang membangun Islam Nabi Muhammad saja, salah. Salah itu. Yang benar gimana? Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 rasul. Mulai Nabi Adam. Nabi-nabi sebelumnya itu bangun Islam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Finishing. Apa? Menyempurnakan. Bukan membawa agama baru. Nabi Adam datang mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh sama seruannya, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Musa alaihi salam. Apa tugasnya Nabi Musa? Sama. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam seruannya sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh. Nabi Isa mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa di dalam Al-Quran bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Islam. Datanglah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan bangunan. Karena bangunan selesai, Allah meresmikan.
Nah, ini saya kasihkan pemahaman yang utuh kepada saudara tentang pandangan Islam ini. Nabi datang menyempurnakan, sehingga sebenarnya agama Allah tidak ada perbedaannya. Agama Allah itu didasari tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada penciptanya. Jangan sujud kepada makhluk selain Allah, itu makhluk ciptaan Allah. Jangan sujud kepada ciptaan Allah, sujudlah pada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang dibawa oleh 25 rasul. Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu tidak diturunkan oleh zaman Nabi Adam sekaligus. Siapa yang akan melaksanakan? Syariat Allah turunkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Dunia cuman miliknya Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Gak ada. Tanah belum dikapling-kapling, boro-boro kapling. Negara kagak ada. Tidak ada negara Eropa, negara Belanda, negara Saudi, negara Malaysia. Tidak ada. Yang ada dunia. Milik siapa? Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Zaman Nabi Adam oleh Allah perkawinan dipermudah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, karena tidak ada orang dikasih rukhsah oleh Allah. Jadi kalau sekarang di Jagakarsa ini ada orang ingin kawin dengan adik kandungnya sendiri, orang itu salah lahir. Mestinya lahirnya sama Nabi Adam dulu. Boleh itu. Nah, datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan, datang Nabi Isa disempurnakan, datang Rasulullah sempurna, disempurnakan dengan kitab-kitab suci. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Taurat, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zabur, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injil. Kita yakin bahwa Allah menurunkan beberapa kitab suci dan kita wajib percaya. Tapi yang kita percaya kitab suci yang asli menurut Al-Quran. Kita percaya pada kitab Zabur. Kitab Zabur yang mana yang kita percaya? Kitab Zabur yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab Zabur tidak ada perkataan Nabi Daud dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Kita percaya kepada kitab Taurat yang sekarang menjadi ratusan Bible, bahwa Allah menurunkan kitab Taurat yang asli, yang firman Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya, dan tidak ada di dalam kitab itu perkataan Nabi Musa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta. Murni hanya perkataan Allah. Itu kitab suci Taurat yang asli. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab Injil, kitab suci yang namanya Injil, kepada Nabi Isa. Injil yang mana yang kita percaya? Bukan Injil yang ada sekarang. Yang kita percaya kepada kitab Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan di dalam kitab Injil tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zaman itu. Murni hanya firman Allah. Itu kitab suci. Yang sekarang kita lihat ada 5 Injil
Ya, kalau mereka percaya itu asli, persilahkanlah keyakinan mereka. Tapi yang jelas sekarang ada 5 Injil. 4 Injil diakui oleh gereja, 1 Injil tidak diakui. Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus, Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ada 4 Injil yang diakui, redaksinya tidak sama. Nah, ada 1 Injil namanya Injil Barnabas yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja karena isinya mirip Al-Quran. Alhamdulillah sudah saya baca. Nah, jadi kita percaya pada kitab suci yang firman Allah, bukan yang campuran. Ya, kalau mereka percaya pada kitab suci mereka, persilakan, kami tidak menghalang-halangi. Karena keyakinan mereka percaya bahwa Injil ada 4, 1 tidak ada 5, 1 ditolak, 4 diterima, persilakan. Tapi bagi kami umat Islam hanya percaya kepada Injil yang firman Allah. Dan dalam Injil itu tidak ada perkataan Nabi Musa, Nabi Isa, kagak ada. Perkataan pendeta-pendeta juga nggak ada. Nah, inilah kitab suci. Datanglah Al-Quran 30 juz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahihu Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina. Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Sayalah datang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda bahwa pembangunan agama Islam sudah selesai dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti rahmat terbesar, karunia terbesar. Kita bergembira, tunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Kita adakan peringatan Maulid karena cinta sama Rasulullah. Insya Allah Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai. Insya Allah kita jamaah Masjid Al-Murtada seluruhnya pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita nanti akan bersama-sama dengan Rasul di padang mahsyar. Kita karena cinta pada Rasulullah, kita adakan peringatannya. Kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan beliau dengan segala pahit getirnya, Rasulullah melaksanakan amanah. Kalau sudah datang di kuburan Rasulullah, asyhadu annaka ya Rasulullah addal amanah wa nasahtal ummah bal wa ballaghtar risalah. Kita di depan Nabi menyatakan di depan kuburannya, ya Rasulullah, engkaulah yang telah memenuhi amanah yang Allah berikan kepada kau. Engkaulah orang yang telah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat. Engkau telah menasehati umat. Kami menjadi saksi ketika ziarah kubur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan di depan mereka, depan Rasulullah,
innaka addaital amanah ballaghtar risalah wa nasahtal ummah. Bagaimana Rasulullah berdakwah dari awal? Subhanallah, Rasulullah memulai dakwanya dari pintu ke pintu karena diancam pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan sepi, dengan sembunyi-sembunyi nabimu berdakwah. Akhirnya Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi, sampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Mulai Rasulullah terbuka mengajak bangsa Arab kaum Quraisy untuk beriman kepada Allah. Disitulah Rasulullah diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan. Sayyidina Bilal diikat tangannya, ditarik di atas padang pasir, perutnya dikasih batu agar mereka kembali kepada agama yang kafir. Tapi Sayyidina Bilal kokoh, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dalam keadaan disiksa semacam itu, lah ini saya bacakan pengorbanan, belum yang dibunuh. Tetapi kenyataannya kekejaman, penyiksaan, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam ini. Api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya, mengadakan embargo ekonomi. Di dinding Ka'bah yang 4 dinding ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Inilah penderitaan nabimu. Jadi kalau bangsa Irak, bangsa Libya pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. 1400 tahun yang lalu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menderita dengan embargo ekonomi ini. Ini saya bentangkan kepada saudara supaya tahu bagaimana pahitnya Rasulullah berjuang, bagaimana penderitaannya. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya karena embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan Islam. Islam semakin menyala. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya lagi dengan politik damai. Abu Thalib pamannya didatangi oleh orang kaum Quraisy, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin tahta kedudukan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu Muhammad itu jadi raja di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi. Berarti berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu sehingga nanti Muhammad menjadi orang terkaya di Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Mau kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah? Kami kumpulkan semua anak perawan ini, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Coba kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Lah di sini letaknya uswatun hasanah. Sampai pada kejiwaannya uswatun hasanah ini. Bukan hanya karena akhlak sehari-hari, itu sudah mafhum. Allah yang memuji Nabi Muhammad kurang apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji.
Tapi saya titik beratkan, inilah perjuangan nabimu. Ini sejarah bisa terulang. Maka kiai-kiai, hati-hati kiai kalau ditawarin jabatan. Ya, hati-hati. Misalnya Sukron Makmun. Sudahlah Pak Surawan dari jadi kiai, keluar masuk kampung, malam-malam kagak tidur. Sudahlah, saya angkat jadi menteri luar negeri. Begitu saya terima jabatan menteri luar negeri, pada waktu itu saya menjadi mantan kiai. Mendingan mantan bajingan. Ya, mantan bajingan kan bagus toh. Itu yang nabu beduk tiap pagi subuh, itu dulu preman, itu mantan preman, itu bagus. Itu yang nongkrong di minuman keras itu dulu ustad. Insya Allah tidak ada, cuman umpama aja, umpama aja. Lah ini saudara-saudara, sejarah itu akan terulang, saudara. Ini penawaran lama supaya Nabi berhenti jadi nabi. Tahta, harta, wanita, gagal. Karena dengan segala macam cara politik dijalankan, bangsa Quraisy gagal semua. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan musyawarah di Darun Nadwah, yang dalam tafsir Tabari diikuti oleh iblis yang rupa manusia. Bagaimana cara membendung gerakan Muhammad ini? Segala macam cara sudah kita laksanakan. Dengan cara kekerasan, dibunuh, disiksa, tidak berhasil. Dengan cara embargo ekonomi, tidak berhasil. Ditawarin tahta, harta, wanita, tidak berhasil. Mengadakan musyawarah dihadiri oleh iblis. Ditulis dalam Al-Quran, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yukhrijuk au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, bagaimana cara membendung gerakan Nabi Muhammad ini. Dalam musyawarah Abu Lahab usul, kalau begini Muhammad tangkap saja, masukkan penjara, sehingga dia tidak masuk desa, keluar desa, dia tidak bisa berdakwah. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Iblis berkata, sia-sia kau menangkap Muhammad. Karena Muhammad ini termasuk bangsa Quraisy, bangsa yang dimuliakan di tanah Arab ini. Tidak mungkin bangsanya akan rela anggotanya di penjara. Pasti nanti akan dibela dan dikeluarkan dari penjara sia-sia. Karena di penjara sia-sia, Abu Lahab usul, usir saja Muhammad dari kota Mekah ini, supaya tidak berada di kota Mekah ini. Usir ke luar negeri. Iblis berkata, ini usul sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah banyak pengikutnya, mesti negara kami nanti akan diserbu dari luar negeri. Bahaya usulmu itu. Nah, ini baca sejarah ini, ya, sejarah ini baca, kayak begini penderitaan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal bikin keputusan, kalau ditangkap tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Sekarang saya putuskan, bunuh saja Muhammad. Kata iblis, ini yang benar. Ini penderitaan nabimu yang kadang-kadang kurang dibaca. Dibaca yang enak-enak aja. Saya baca ini penderitaan nabimu. Bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Apa yang terjadi? Rumahnya Rasulullah dikepung. Malam itu
dengan seluruh suku yang ada di kota Mekah dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya, jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara. Coba bagaimana saudara keadaan Nabi Muhammad dalam rumah yang gelap, dikepung dengan pedang terhunus, mau dibunuh. Itulah perasaan nabimu ketika itu. Dengan pertolongan Allah, Jibril turun, Muhammad, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Coba gimana seandainya Pak Haji, malam ini kau tinggalkan kota Mekah, kota yang dicintai, tempat lahirnya. Kayak Pak Haji di Jagakarsa, suruh pindah ke hutan di Kalimantan, mana mau misalnya ya. Tempat tumpah darahnya, lahirnya di Jagakarsa. Allah perintahkan, ya Rasulullah, kata Jibril, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini, kota yang dicintai Rasulullah. Kelahirannya, Rasulullah mengambil pasir, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul bin nas, baca ayat kursi, membaca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Allah tabur, mereka tertidur. Keluar Rasulullah dengan selamat, langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dengan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Abu Bakar langsung menjawab, kalau ini sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita tinggalkan kota Mekah ini. Sayyidina Abu Bakar membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajman. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak memikirkan rumah, tidak memikirkan keluarga. Ayo Rasulullah, kita tinggalkan kota Mekah ini. Masya Allah. Inilah pahit getirnya perjuangan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya dan anaknya, tapi hendaknya kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Baru imannya sempurna. Selalu baca sholawat para Rasulullah sepanjang masa. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Apa? Ikan pedak Bu. Nah, baru nyaut. Cintakah ibu kepada suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Awas, tadi batal, nggak jadi yang tadi ya. Saya ulang sekali, kalau ini tidak menjawab, saya doakan yang tidak menjawab mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Nah, mudah-mudahan nggak kawin lagi. Nah, jujur kan saya ini. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti punya cadangan di luar rumah. Kan ngerti saya ini. Pak, cinta nggak sama istrinya? Saya tidak melarang, itu wajar.
Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membuktikan kecintaan pada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Dia tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan keluarganya. Subhanallah. Berangkatlah bersama Rasul tengah malam gelap. Itulah sejarah hijrahnya Rasulullah. Sampai pindah tengah malam berdua menuju Jabal Thur. Disitulah beliau istirahat di Gua Thur. Paginya Abu Jahal datang, hai pemuda-pemuda, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, subuh Muhammad mesti keluar. Dibuka, tidak ada Nabi Muhammad. Lalu bangsa Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad mati atau hidup, 300 unta. Satu unta itu nilainya 3 kerbau. 300 unta berarti 900 kerbau. Mereka berlomba mencari. Kelihatan tapak kaki di pasir itu 4. Ini pasti Muhammad dengan Jibril, dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Telusuri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipuan, Allah yang menjawab tipuan mereka, dan Allah sebaik-baik menjawab tipuan. Allah perintahkan labah-labah bikin sarang, Allah perintahkan merpati bertelur. Karena sarang labah-labah masih utuh, rapi, dari jauh mereka berteriak semuanya, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Padahal di situ ada Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah 3 hari berangkatlah ke Madinah lewat jalan tikus, istilah orang Betawi. Tidak jalan biasa, jalan biasa mesti ketangkap. Jalan tikus, bukit-bukit itu yang dilewat, yang tidak dilewatin orang. Itulah penderitaan Nabimu uswatun hasanahnya. Sampai di Madinah disambut oleh penduduk Madinah. Disitulah Rasulullah mulai mendirikan peradaban Islam. Ya, di Mekah tidak sempat mendirikan peradaban Islam. Di Madinah lah Rasulullah mulai mendirikan peradaban Islam. Bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat. Islam punya peradaban. Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Islam punya peradaban yang sangat indah. Rasulullah membentuk peradaban dalam politik, dalam mengatur negara. Bagaimana peradaban Islam dalam politik? Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Bagaimana peradaban Islam dalam bermasyarakat? Bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga? Mulai dibangun peradaban Islam. Dalam rumah tangga, kalau cewek cinta sama cowok itu wajar. Kalau ada anak muda bilang, saya Pak Kiai ketemu dengan cewek cantik Pak Kiai, saya nggak apa-apa Kiai, biasa aja. Malah saya kesenggol perempuan cantik Kiai, nggak apa-apa, sama dengan kesenggol tiang listrik. Nah, ini anak muda gini perlu diperiksa ini. Anak muda nggak beres ini. Tapi kalau anak muda, saya kalau melihat cewek cakep Pak Kiai, hati saya berdebar-debar. Normal kau, bagus. Betul kan? Allah yang menciptakan. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Dibangunlah satu peradaban. Meminang. Setelah meminang ke sama-sama orang tua cewek, dia setuju akad nikah yang begitu indah. Dikawinkan, mengawinkan, akad nikah, ijab kabul, lalu dengan mahar, tanda pertanggungan jawab lahiriahnya. Akad nikah merupakan satu peradaban yang indah. Dengan peradaban inilah maka Allah perintahkan untuk bergaul sebebas-bebasnya. Islam tidak melarang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan. Malah Islam menyuruh
agar laki-laki bergaul sebebas-bebasnya dengan perempuan, tapi di bawah keridhaan Allah melalui akad nikah yang sah. Indah Islam itu. Ini peradaban yang dibangun oleh Rasulullah, peradaban Islam. Iya, tidak ada oh Islam melarang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan. Kalau Islam melarang laki-laki tidak boleh bergaul bebas dengan perempuan, tidak ada Pak Haji, tidak ada Pak Lurah. Pak Lurah itu hasil pergaulan bebas. Ya, sadar hasil pergaulan bebas. Kalau ayah ibu tidak bergaul bebas di kamar, nggak ada Pak Kiai. Syukuran makmun termasuk hasil pergaulan bebas. Ayah saya dengan ibu saya bergaul bebas di bawah keridhaan Allah dengan akad nikah yang sah. Yang dilarang ayam. Jangan jadi kayak ayam. Bu, tahu ayam nggak Bu? Nggak tahu. Ayam bertelur Bu, katakan 6, ngerem Bu. Di antara telur yang ngerem tadi ada ayam jago Bu, gede ayam jago tadi ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Ini yang dilarang oleh Allah, pengayaman ini, pengkambingan ini yang dilarang. Ayam bertelur netes jadi ayam betina, gede dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa dalam koran anak perawan yang hamil karena orang tua kandungnya ayam. Ini yang dilarang. Maka peradaban Islam dalam rumah tangga ini peradaban yang indah, peradaban yang bagus. Kemudian dibangunlah rumah tangga tanpa kekerasan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik, pergaul istri dengan sopan, jangan memperlakukan dengan kekerasan. Lemah lembut dengan istrinya. Bapak-bapak, cintailah, kasihan istrinya Pak. Mengapa Islam sampai menyuruh laki-laki pergaul istrinya dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan santun? Saya buka rahasianya. Boleh saya buka? Boleh saya buka? Bapak bergaul dengan istri Bapak 1 jam bebas. Setelah itu Bapak selesai. Tapi ibu yang tadi dipergawi 1 jam itu 9 bulan akan menderita dia akibat perbuatan Bapak. Wah, ibu dukung saya sepenuhnya. Loh, ini saya buka rahasianya. Mengapa Allah sampai mesen sama laki-laki, kasihan istrimu akibat perbuatanmu? 9 bulan dia hamil. Begitu mau melahirkan, tahu Bapak, perempuan melahirkan itu antara hidup dan mati. Apa hidup apa mati? Itu perjuangan seorang ibu. Mengapa Anda lalu kasar dengan istrinya? Inilah Islam mempunyai peradaban. Tidak ada kekerasan rumah tangga kalau peradaban Islam dilaksanakan. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ngaji. Saya kasih ilmu. Saya tidak akan mengeluarkan perkataan dari lidah saya yang sia-sia. Semua yang saya keluarkan mesti isi ilmu. Coba mulai tadi dari awal saya bicara. Lah inilah peradaban Islam. Dibangun lagi rumah tangga, mulai WC. Subhanallah, punya peradaban. Mari kita hidupkan peradaban Islam. Mulai dari WC kita Islamkan. Mau masuk WC dengan kaki kiri, dengan berdoa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Peradaban Islam, semua najis tuntaskan. Dan Islam paling indah
cara membersihkan najis. Bagaimana tidak? Sucikan najis. Kalau najis itu berwarna, sampai hilang warnanya. Kalau najis itu berbau, sampai hilang baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Mana ada peradaban bersuci seperti Islam? Saya bangga beragama Islam karena saya punya peradaban. Saya bangga Islam, saya punya peradaban. Dapur harus berperadaban Islam. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Pernah, sering, tiap hari kok pernah itu. Ini waktu SD barangkali bahasa Indonesianya nggak lulus ibu-ibu ini. Kalau saya tanya, Bu, pernah ke Palembang? Pernah Pak Kiai, sekali. Tapi kalau saya tanya, Bu, pernah mencuci beras? Sering. Pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Kita punya peradaban. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Korupsi itu haram, sogok menyogok itu haram, rentenir itu haram, ngurangin timbangan itu haram, nipu orang itu haram. Kapan barang haram itu akan hilang? Kalau semua bangsa Indonesia berperadaban Islam. Bagaimana berperadaban Islam? Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram. Selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli. Selama bangsa Indonesia berpikiran seperti ini, jangan diharapkan korupsi akan berakhir, jangan diharapkan sogok menyogok akan berakhir, jangan diharapkan perampokan akan berakhir, jangan diharapkan penipuan akan berakhir. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, maka kemungkaran akan subur di Indonesia ini karena tidak berperadaban Islam. Bagaimana? Mantap. Ini kuliah subuh atau kuliah duha ini? Sekarang sudah saya kejebak saya ini. Ibu-ibu tenang semua itu. Enggak ada satupun yang berdiri mulai tadi itu. Duduk anteng semua. Dengan keantengan saudara itu saya kejebak. Ikut anteng jadinya. Ngikutin saudara saya ini. Coba saudara berdiri keluar, berdiri keluar, ibu berdiri keluar, berdiri keluar. Insya Allah saya berhenti, Bu, daripada saya ditinggal sendirian di masjid. Ini peradaban. Ya kalau saya diperinci enggak selesai pidato saya itu. Sudah saya ambil garis besarnya aja. Peradaban rumah tangga yang dimaksud innama bu'itu li utama makarimal akhlak. Suaminya berakhlak, istrinya berakhlak, anaknya berakhlak. Inilah peradaban rumah tangga. Banyak kalau saya peradaban makan, Pak. Bu, kalau ibu nanti makan dengan suaminya, Bu, ingat saya ya. Bukan ingat ngirim, enggak usah. Di rumah banyak makanan saya. Ingat saya saja. Kalau ibu yang ingat sama bapaknya bilang, Pak, apa Bu? Alhamdulillah Pak, masih mau makan. Tidak pernah begini nih. Kemudian ketika bapaknya melihat makanan ada, bilang sama ibunya, Bu,
Alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Tidak pernah kan begini? Ini peradaban. Bagaimana tidak? Malam ini, hari ini, kalau ibu keliling rumah sakit, baik rumah sakit Depok, rumah sakit Jakarta, hari ini Bu, ribuan orang yang tidak mau makan. Yang dimakan ada, susu ada, telur ada, roti ada, tidak mau makan. Persilakan Kiai keliling rumah sakit di Jakarta ini, hari ini ribuan orang tidak mau makan. Persilakan sudah keliling ke tempat-tempat bencana alam, orang pengungsi, mereka sekarang mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa? Alhamdulillah masih mau. Ini satu nikmat mau makan Pak. Pernah tidak mau makan? Ya lagi sakit. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Alhamdulillah li at'amana bada. Alhamdulillah li at'amana wa saqana wa ja'al muslimin. Subhanallah. Sampai di kamar tidur Islam punya peradaban. Tidak ada ayam tidur baca bismillah. Tidak ada kambing tidur baca bismillah. Kalau bapak dan ibu tidur tanpa baca bismillah, sama dengan ayam dan kambing. Minimal bismikallahumma ahya wa amut. Sampai suami mau tidur dengan istrinya, itu ada bismillahnya. Cuman kadang-kadang tidak keburu. Masalahnya tidak keburu. Padahal waktunya panjang. Coba dari jam 9 malam sampai subuh, kok tidak sempat baca bismillah? Rasulullah mengajarkan, Bu, kalau nanti malam suaminya naik Bu, ya ingat saya lagi Bu. Ingat saya tegur. Suaminya naik, tanya, Bang, apa Bu? Sudah baca bismillah belum? Belum Bu. Turun. Nangkring kayak ayam. Tidak punya peradaban. Rasulullah mengajar Bu, bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Berikanlah ya Allah saya anak yang soleh dan solihah. Baru naik. Hah? Insya Allah anaknya soleh dan solihah. Nangkring kayak kambing. Bagaimana ngajinya? Peradaban. Saya persingkat. Peradaban RT RW bermasyarakat. Mengapa Islam bicara soal RT, soal RW, soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakat ini orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai anggota masyarakatnya preman-preman, bajingan-bajingan, penipu-penipu, hancur masyarakat ini. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Islam bicara soal ekonomi, supaya pelaku-pelaku ekonomi orang yang berakhlak, yang jualan di pasar-pasar orang berakhlak, orang yang jualan di toko-toko berakhlak, di perusahaan-perusahaan orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku ekonominya bajingan-bajingan dan preman-preman yang menghancurkan tatanan masyarakat. Islam bicara soal politik. Terakhir, yang kiai-kiai pada takut. Islam bicara soal politik, kiai didatangin oleh penipu-penipu. Kiai, politik itu kotor. Kiai, politik itu jahat. Kiai bersih, kiai suci, nggak usah campurin politik. Kiai, tahlilan aja di pesantrennya. Saya yang mau politik. Kiai dilarang politik karena dia yang mau berpolitik, dia yang mau berkuasa.
Kiai ditipu. Klarifikasi dengan saya bahwa politik itu ilmu yang mulia, karena ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu namanya ilmu politik. Maka pemerintah mengadakan fakultas sosial politik. Kalau politik jahat, tutup pemerintah fakultas politik itu. Mengapa diadakan perguruan tinggi politik? Karena ilmu politik ilmu yang penting. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Dalam Islam banyak kitabnya. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi Madhab Syafi'i tentang hukum tata negara. Al-Ahkam Sultan Imam Abu Ya'la Madhab Hambali. Fiqh Siyasa Imam Ibnu Taimiyah. Fiqh Daulah Fikih Bernegara yang disusun oleh Yusuf Qardawi yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Semuanya itu buku-buku politik banyak. Zaman Belanda satu pun buku politik tidak boleh masuk ke Indonesia. Belanda yang melarang. Dan Belanda yang melarang kiai bicara politik. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Maka kiai tidak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisanya Belanda. Londo ireng. Londo ireng itu. Kalau kiai cinta NKRI, kalau kiai cinta Republik Indonesia, persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran dan politik sunnah Rasulullah. Bukan politik seperti yang ada sekarang, politik yang penuh dengan hoax, politik yang penuh dengan pencitraan. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau tidak perlu merekayasa pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung pada amal perbuatanmu. Pemimpin yang merekayasa pencitraan itu pembohong-pembohong rakyat. Mengapa kau bikin pencitraan? Supaya dianggap kau orang baik, padahal kau orang tidak baik. Lah ini Islam mempunyai kejujuran dalam berpolitik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. 100% politik ini. Semua kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hai pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang bergelimang dengan duit rakyat, engkau hidup mewah dengan mobilmu, itu adalah duit rakyat. Maka kau harus mementingkan kepentingan rakyatmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Ini 100% hadis politik. Di dalam ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah kepercayaan ini, berikan kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Pilihlah mereka yang bermoral, yang berakhlak, yang profesional. Ini Quran yang menyuruh. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan dolim. La yajrimannakum sana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Karena kebencianmu pada satu kaum sehingga engkau lalu bikin tidak adil. Karena tidak senang dengan kaum itu, walaupun tidak salah di penjara. Karena senang walaupun salah tidak di penjara. Inilah pengkhianat bangsa. Bagaimana? Hah?
Mantap. Iya, jarang ketemu. Belum tentu 1 tahun 1 kali ketemu saya. Iya kan? Nah ini saya mantapkan. Yang menyuruh, yang menegakkan hukum di depan hukum manusia itu sama Rasulullah SAW. Bukan profesor-profesor dari Barat, bukan profesor-profesor dari Amerika. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, disitulah Rasulullah meletakkan setiap sama dengan hukum. Ketika seorang golongan dari Al-Makhzumiyah mencuri, Al-Makhzumiyah golongan bangsawan, bangsa Quraisy bingung, ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid pada Rasulullah. Usama berkata, ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede, orang yang berjasa, apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Mendengar Usama berkata begitu, langsung Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur negara-negara sebelum kamu, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut bahkan dibela. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul khat, kalau yang nyolong rakyat kecil maling ayam semua teriak tegakkan hukum untuk maling ayam, tidak untuk koruptor. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yada, kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Baca kitab Riyadhus Shalihin yang kiai-kiai baca di masjid-masjid itu, asal nggak kelewat aja. Dibacanya nggak kelewat. Lah ini saudara-saudara, jadi mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik orang yang berakhlak. Masa jenderal bintang 2 bisa membunuh sadis kepada pengawalnya yang menjaga keamanannya sehari-hari? Hancur mentalnya ini. Lah maka ini bicara politik, Islam bicara politik supaya pelaku politik berakhlak. Siapa pelaku politik? Mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat tinggi negara, itu semuanya pelaku politik. Mereka lah yang biasanya di antara mereka yang tidak baik, yang berkhianat. Tapi tidak semua pelaku politik itu pengkhianat, tidak. Cuman di Indonesia cukup banyak. Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara, berapa puluh gubernur yang masuk penjara, berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara, berapa puluh bupati yang masuk penjara. Itu semuanya pelaku-pelaku politik. Maka Islam bicara politik supaya pelaku-pelaku politik orang-orang yang berakhlak, bermoral. Inilah Islam datang dengan kitab suci Al-Quran 30 juz. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan selesai, Allah resmikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan untuk mengatur kehidupan manusia di akhirat sudah turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Yang akan menjelaskan Quran sudah diutus. Allah bikin pernyataan maaf kepada orang di luar Islam, saya minta maaf. Ini bukan pernyataan syukron makmun. Ini pernyataan Allah. Allah yang bikin pernyataan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridha, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya agama
Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.